Masa sih? Kenapa cuma pengantin perempuan yang keluar sendirian? Suaminya di mana? Pengantin prianya di mana? Kenapa dia belum datang juga? Mana ada pernikahan yang cuma satu orang? Jangan-jangan pengantin prianya kabur. Nuan, jangan panik. Cucuku mungkin ada hal di jalan. Dia akan segera datang. Aku di sini. Aku pasti tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Untuk menyelamatkan nenek, dengan 300.000 dia menjual dirinya kepada menikah dengan orang asing. Dia pasti sangat memandang rendahku. Bocah nakal, kenapa kamu belum datang? Gadis yang sangat baik. Sebelumnya, aku mengalami serangan jantung. Kalau bukan karena dia menyelamatkanku, aku sudah mati. Untuk mas kawin 300.000, orang yang menjual dirinya bisa jadi wanita baik apa? Aku tidak akan menikahinya. Selain itu, aku sudah menyiapkan hadiah besar untuknya. Aduh, Bocah nakal, kamu pikir dengan tidak datang ke pernikahan kamu tidak bisa mendapatkan surat nikah? Nuan. Siapa Nona Lin Nuan? Nona Lin. Keempat orang ini, semua adalah model pria terbaik di klub. Bosku bilang kamu boleh memilih salah satu untuk menikah. Lagi pula, kamu lebih cocok dengan mereka. Apa maksudnya ini? Mengirim orang seperti ini untuk menghinaku? Bocah nakal itu benar-benar keterlaluan. Kalian semua, segera keluar dari sini. Ya. Ayo pergi. Hati-hati di jalan. Nuan, jangan marah. Tunggu si brengsek itu kembali. Aku pasti akan membantumu. Beri dia pelajaran yang baik. Tidak apa-apa, Nek. Kalau dia tidak mau, ya sudahlah. Nanti setelah aku mendapatkan uang 300.000 itu, aku akan mengembalikan semuanya padamu. Aduh, anak bodoh. Jangan bicara soal mengembalikan. Nanti kita adalah satu keluarga. Lihat surat nikahnya sudah siap. Nanti kamu akan menjadi menantu perempuanku. Kalau ada masalah, nenek yang lindungi kamu. Terima kasih, Nek. Xiaowei, akhirnya aku mendapatkan dari Akademi Desain Royal ijazah kelulusan. benar-benar, kamu hebat sekali. Itu kan kelas dunia, akademi bergengsi. Setelah nenekmu selesai operasi, kamu tidak akan ada kekhawatiran lagi. Dan aku juga lulus wawancara di perusahaanmu. Sebentar lagi kita akan jadi rekan kerja. Bagus sekali. Iya, Nuan, bagaimana dengan pasangan nikah kilatmu itu? Jangan-jangan dia benar-benar hilang? Sudahlah dia. Mau pulang ya pulang, tidak ya tidak. Di pernikahan, dia menyewa model pria untukku. Aku pasti akan balas dendam untuk ini. Setelah aku menjadi wanita kuat, aku akan melunasi 300.000 itu. Lalu melemparkan surat perceraian ke wajahnya dan menceraikannya. Hai Atapan. Bapak Gu, saat kembali ke negara ini, apakah Anda benar-benar tidak berniat bertemu dengan pasangan nikah kilat Anda itu? Seorang wanita yang materialistis. Apa yang perlu ditemui, nanti cari waktu untuk bertemu, lalu bercerai saja. Ada apa? Sepertinya Pak Gu menabrak orang. Saya turun dulu urusin. Kamu baik-baik saja? Aduh, kakiku patah. Aku mau mati nih. Bagaimana kalau saya antar Bapak, Ibu ke rumah sakit? Gimana sih kalian mau bawa aku ke rumah sakit? Lalu tinggalin gitu aja? Aku nggak mau terjebak tipu muslihat kalian. Dengar ya, hari ini kalau nggak ada klarifikasi, nggak bakal beres. Kenapa belum selesai juga? Pak Gu, dia nggak mau ke rumah sakit. Kalau nggak ganti rugi, jangan harap kalian bisa pergi. Aduh, Ini cukup nggak? cukup. Jangan kasih. Dia sengaja mau nipu. Nipu cewek muda, jangan asal ngomong. Aku baru saja merekam semuanya. Kalau kamu tidak pergi sekarang, aku akan serahkan ini ke polisi. Kamu memang jago. Hei, kamu ini bodoh apa banyak duit? Itu jelas-jelas mau nipu. Nih, ambil baik-baik. Lain kali lihat lebih jelas. Jangan mau ditipu lagi. Kamu yang pertama berani bilang aku orang kaya bodoh. Kamu bukan bosku. Aku tidak takut sama orang kaya bodoh kayak kamu.
Pergi inspeksi ke perusahaan baru. Baik. Semuanya, Pak Gu dari perusahaan yang mengakuisisi akan segera tiba. Kali ini Pak Gu akan memilih seorang desainer dari antara kita untuk menangani proyek penting perusahaan. Tunjukkan performa terbaik kalian. Bos baru perusahaan, marganya sama dengan suami kilatku. Aku dengar Pak Gu ini tidak hanya tampan dan kaya, tapi juga masih lajang. Kalau bisa terpilih, siapa tahu ada kesempatan. Untuk menjadi istri direktur, kan lebih mudah mendekati bulan kalau dekat kolam. Nuan. Menurutku dengan kemampuanmu, pasti akan terpilih. Nanti, bukankah Pak Gu akan jadi milikmu juga? Sudahlah, aku tidak tertarik sama sekali dengan Pak Gu. Sekarang aku cuma ingin cari uang yang banyak. Setelah aku mengumpulkan 300.000, lunasi utang itu. Ngomong-ngomong, suami kilatmu ini sebenarnya siapa sih? Kerjaannya apa? Punya rumah? Punya mobil? Nggak tahu. Aku cuma tahu dia kayaknya marga Gu. Nona, bukan maksudku, tapi kamu ini terlalu santai. Sudah menikah, tapi informasi tentang pasanganmu nggak tahu sama sekali. Ini karena lagi sibuk urus operasi nenekku. Aku bahkan nggak lihat baik-baik buku nikah itu. Tapi nggak apa-apa. Besok aku pindah ke sana, baru ketemu orangnya. Semuanya berbaris dan bersiap. Pak Gu akan segera tiba. Selamat pagi, Pak Gu. Aduh, dia ternyata Pak Gu. Kamu kan bukan bosku. Aku nggak takut sama kamu, orang yang mudah ditipu. Gawat, jangan-jangan aku dipecat. Jangan lihat aku. Aku bersumpah mau makan vegetarian sehari. Bukan 10 hari, supaya dia buta sekali ini saja. Nuan, Pak Gu sedang melihatmu loh. Sepertinya kamu akan segera sukses besar. Jangan asal bicara. Aku baru saja mengolok-oloknya sebagai orang bodoh yang mudah ditipu. Kamu. Ahem. Lin Nuan. Aku ingat aku mulai nggak memperkenalkan diri. Pria ini seharusnya nggak mungkin kenal aku. Pak Gu, saya Zhao Xinyi, Kepala Departemen Desain. Kalau Bapak butuh desainer, saya bisa membantu Bapak. Cepat terima jauh sini dong. Turunkan tanganmu. Lin Nuan, Pak Gu sedang bicara padamu. Wajahku lagi jerawatan, jelek banget, jangan sampai menakuti Bapak. Turunkan. Hai Pak Gu. Kebetulan sekali kita ketemu lagi. Hai Pak Gu. Wah, kebetulan sekali kita bertemu lagi. Dia desainer yang aku latih langsung. Ya, dia saja. Pak Gu memanggilmu ke ruangannya. Baik, aku mengerti. Lin Nuan, aku harap kamu tahu posisimu. Tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh. Jangan cari malu sendiri. Bu Menteri, tenang saja. Aku cuma ingin bekerja dengan baik. Soal cari malu sendiri, barusan aku sudah merasakannya dari Bu Menteri. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Cantik, berani-beraninya mengejekku. Kamu masih berani menghindar? Bu Menteri Zhao. Jangan-jangan Bu Menteri ingin aku pergi ke ruangan Pak Gu dengan bekas tamparan di wajah? Barusan sengaja menarik perhatian Pak Gu. Sekarang malah berani mengancamku. Kamu sendiri yang pikirannya tidak benar, jadi lihat siapapun seperti sedang menggoda. Aku barusan sedang menghindarinya. Mbah. Pak Gu paling benci wanita yang berniat buruk padanya. Sekarang silakan bersenang-senang dulu. Nanti kamu akan merasakan akibatnya. Tidak perlu menunggu nanti. Sekarang saja aku sudah dibencinya. Sudahlah. Terpaksa harus menghadapinya. Mau bagaimana lagi, dia kan bosku. Masuk. Pak Gu, ada apa Anda memanggil saya? Hari ini juga, berikan aku 10 rencana desain.
Kalau belum selesai, jangan pulang. Sebro. Apalagi sekarang hanya tinggal 1 jam lagi pulang. Meski 10 jam aku juga tidak akan bisa menyelesaikannya. Jadi maksudmu, kemampuanmu tidak cukup, tidak mampu menjalankan tugas? Apa? Kemampuan tidak cukup? 10 rencana desain bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelesaikannya. Aku curiga kamu ini sedang membalas dendam pribadi pakai wewenang kantor. Balas dendam pribadi pakai wewenang kantor. Desainer Lin, apakah ada bagian di mana kamu pernah menyinggungku? Pria brengosan ini pura-pura tidak tahu. Kalau desainer Lin tidak bisa melakukannya, lebih baik mengundurkan diri secara sukarela. Perusahaan tidak memelihara orang yang menganggur. Gambar. Aku akan menggambar sekarang juga. 10? 1 pun tidak boleh kurang. Besok pagi aku akan memeriksanya sendiri. Pak Gu, Tuan tunggu saja. Aku pasti tidak akan mengecewakan Tuan. Menggoda wanita ini cukup menyenangkan juga. Balas dendam pribadi pakai wewenang kantor. Orang picik. Orang picik yang berhati sempit. Kalau bukan karena ini, aku sudah lama pulang ke rumah dan tidur dengan nyaman. Sudah larut malam begini, kenapa dia belum pulang kerja? Bukankah ini Pak Gu sendiri yang memberikan pekerjaan ini padanya secara pribadi? Sepertinya dia belum menyelesaikannya, jadi tidak bisa pulang. Tidak disangka wanita ini cukup gigih juga. Pak Gu, sebenarnya desainer Lin cukup sulit keadaannya. Dia untuk mengobati neneknya selalu bekerja keras. Katanya, dia bahkan sampai berhutang 300.000 karena ini. Sama-sama 300.000, ada orang yang dengan cara hina seperti menikah untuk mencapai tujuannya. Ada orang tapi mau mencari uang dengan usahanya sendiri. Memang orang berbeda-beda. Lin Nuan, agak menarik. Malam sudah dingin. Naikkan suhu AC. Ya, Nuan, kamu nggak lembur, tapi semalaman ya, kamu terlalu ambisius ya. Mau gimana lagi? Semua gara-gara Pak Gu si vampir itu. Bilang apa? Harus bikin 10 desain dan proposal. Kalau belum selesai, nggak boleh pulang. 10. Nuan, kamu pasti udah bikin kesal Pak Gu ya? Cuma karena aku bilang dia banyak duit tapi bodoh. Tapi aku kan udah bantu dia. Dia malah membalas budi dengan kejahatan. Jangan sampai aku dapat kesempatan. Kalau enggak, aku pasti... Di belakang. Nuan, di belakangmu. Ada apa di belakang? Coba lihat ke belakang. Aduh, Pak Gu, Kalau kamu dapat kesempatan, kamu mau ngapain? Aku pasti... bekerja keras tanpa kenal lelah. Sampai titik darah penghabisan. Nuan, kamu bikin aku kaget setengah mati. Kalau sampai bikin kesal Pak Gu, kamu bakal kena batunya. Untung aku cepet mikir. desainer Lin, Pak Gu minta kamu bawa draft desain ke kantornya. Oke, sebentar lagi aku ke sana. Semoga beruntung. Pak Gu, semua draft desainnya sudah di sini. Bisa bikin 10 desain dengan kualitas seperti ini dalam semalam. Perempuan ini memang lumayan berbakat. Desainer Lin, kamu hebat sekali. Tingkat desainmu ini hampir bisa menyaingi desainer terkenal internasional. Terima kasih pujiannya, Asisten Wang. Cuma lumayan saja. Pak Gu, kalau tidak ada hal lain, saya permisi keluar dulu. Kalau nenek carikan aku pasangan untuk kawin lari adalah Lin Nuan, bisa saja diterima. Serahkan proyek Feng Hai itu kepadanya untuk dikerjakan. Siap Pak Gu. sudah lama aku berusaha, tapi nggak dapet juga proyek Feng Hai.
Lin Wan baru beberapa hari ikut Pak Gu, tapi dengan mudah bisa dapat proyek itu. Kalau kamu enggak mau aku hidup tenang, kamu juga jangan harap hidup tenang. Pak Gu bilang, proyek Pak Li, kamu yang tangani. Jam 3 sore, Klub Golf Silver Moon. Jangan sampai telat. Lin Wan. Pak Li ini di kalangan kita udah terkenal tua mesum. Nanti kalau jatuh ke tangannya, kamu bakal susah. Bagus sekali. Pak Li, Nona Lin sudah datang. Halo Pak Li. Wah, Nona Lin ini nggak cuma cantik, badannya juga top banget. Terlalu dipuji Pak Li. Pak Li, ini desain proposal saya. Kalau Bapak rasa tidak ada masalah, kita bisa langsung tentukan kerjasamanya. Santai aja. Saya ini biasanya jarang ada waktu istirahat. Hari ini kita jangan bahas urusan kerja dulu. Kamu temani saya main 1 ronde dulu. Pak Li, saya nggak bisa main ini. Nggak apa-apa. Kamu nggak bisa, saya bisa ajarin. Lin Wan? Pergi ketemu klien. Pak Gu, desainer Lin yang ditemui kliennya itu, Pak Li, di kalangan kita terkenal doyan perempuan. Apa kita perlu ke sana lihat? Siapkan mobil. Siap. Tangan kamu ini arahkan. Pak Li, tolong jaga sikap. Kamu berani mukul saya? Aku sentuh kamu itu sudah ngasih muka. Masa dikasih muka malah nggak mau ya? Cantik. Orangku berani kamu sentuh. Kamu berani sentuh orang saya? Pak Gu, dia cuma karyawan kecil. Kamu tidak akan untuk seorang karyawan kecil merusak hubungan kita. Tangan mana yang menyentuhmu? Ini yang ini. Mulai hari ini, grup Gu saya dengan grup Li kalian tidak akan bekerja sama selamanya. Salah paham. Ini semua salah paham, Pak Gu. Pak Gu. Pak Gu, terima kasih untuk kejadian tadi. Tapi ini semua salahku. Membuat perusahaan kita kehilangan klien besar. Grup Gu kita tidak pernah dengan mengkhianati karyawan untuk mendapatkan keuntungan. Kamu adalah karyawan grup Gu kita. Mengganggumu. Sama dengan melawan seluruh grup Gu kita. Pak Gu, kamu benar-benar bos yang baik yang peduli pada karyawan. Lewat. Waktu ini, kok kamu di sini? Kebetulan lewat. Pak Gu benar-benar berkata lain di hati. Jelas sekali, takut desainer Lin dirugikan. Sengaja datang buru-buru. Iya. Pak Gu cuma kebetulan lewat. Pak Gu, kalian ngobrol saja. Aku mau angkat telepon. Pak Gu. Aku tidak melihat apa-apa. Kalian lanjutkan saja. Ada apa? Katakan. Nenek tadi menelepon, menyuruhmu pulang ke rumah lama malam ini. Mengerti. Kamu mau kemana? Aku antar. Aku. Tidak usah Pak Gu, nanti aku sendiri naik taksi kembali ke kantor saja. Kamu sibuk dulu saja. Bodohnya. Setelah pulang kerja, datang ke rumah nenek. Aku akan atur kamu bertemu dengan cucuku. Alamatnya sudah dikirim ke ponselmu. Baik, Nenek Gu. Sebentar lagi akan bertemu. Juga tidak tahu cucu Nenek Gu apakah mudah diajak bergaul? Apa yang sedang aku pikirkan?
Meskipun cucu nenekku dan atasanku sama-sama margagu, tapi tidak mungkin kebetulan seperti ini, kan? Aduh, Nuan-Nuan. Nenek, bagaimana kesehatan nenek belakangan ini? Asal melihatmu saja nenek sehat-sehat saja. Cucuku segera datang. Nanti setelah bertemu dengannya kamu pasti akan menyukainya. Nenek ingin aku pulang untuk bertemu dengan wanita itu. Ya, Pak Gu. Nenek bilang itu adalah istri baru Anda. Bagaimanapun juga harus bertemu. Bahkan pernikahan saja tidak jadi dilaksanakan. Bagaimana dia berani menganggap dirinya sebagai istriku? Pak Gu, nenek itu bilang sudah menguruskan surat nikah untuk kalian. Nenek ternyata tidak meminta izinku sembarangan menguruskan surat nikah. Wanita ini membujuk nenekku memang punya akal ya. Kalau gitu, kita masih pergi atau tidak? Pergi, sekalian bawa perjanjian cerai. Wanita seperti ini yang demi uang bisa sembarangan menikah dengan orang asing. Aku sama sekali tidak mungkin menerimanya. Pak Gu, begini nenek pasti akan marah kan? Bagaimana kalau ditunda dulu? Orang seperti ini pantas menjadi istriku? Perceraian ini pasti kulakukan. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Hei dasar anak nakal, kamu lagi marah ya? Nenek, wanita itu di mana? Apa wanita itu? Dia adalah istrimu. Anak ini kok belum datang juga? Halo. Apa? Baik, aku segera datang. Nenekku, aku harus pergi ke rumah sakit untuk merawat nenekku. Hanya bisa lain kali. Aduh, sungguh anak yang berbakti. Lain kali ya. Aku pasti akan membuat kalian bertemu dengan baik. Ya, Nenek. Sampai jumpa. Ya. Kamu masih berani bicara. Dia sudah menunggu setengah jam. Baru saja ada urusan di rumah. Sudah pergi. Dia cukup sombong ya. Nenek pernikahan ini harus bercerai. Hei, dasar anak nakal. Kenapa kamu harus bercerai? Dia adalah gadis yang baik. Tidak bisakah kamu mendengarkan nenek? Cobalah bergaul dengannya dulu. Aku hanya melihat hasilnya. Aku ada urusan, jadi pergi dulu. Tunggu aku cari waktu. Pasti akan bercerai. Hei, dasar anak nakal kamu. Aduh, jaket kok ketinggalan di rumah nenekku. Pak Gu. Kamu kenapa di sini? Oh, aku datang untuk menemui seseorang, tapi tidak ketemu. Menemui siapa? Pak Gu, sekarang sudah jam pulang kerja. Tidak perlu melaporkan semuanya kepada Anda, kan? Pergi ambil mobil. Iya, Pak Gu. Anda mau kemana? Saya antar. Nggak usah, Pak Gu. Nanti saya sendiri naik taksi saja. Pak Gu, Anda. Lihatlah. Di sini seperti tempat yang bisa dapat taksi. Pak Gu, kalau begitu merepotkan Anda. Nona Lin, saya sangat suka Anda. Lagi pula Anda juga tidak punya pacar. Bagaimana kalau coba dengan saya? Saya memang tidak punya pacar. Tapi saya punya suami. Tapi aku sudah punya suami. Dia ternyata sudah menikah. Cara Nona Lin menolak orang. Benar-benar unik. Kalau kamu merasa terganggu, kita bisa mulai dari teman dulu. Meski belum pernah bertemu, tapi kalau tidak sekarang, kapan lagi? Aku tidak bohong padamu. Aku benar-benar punya suami. Dan aku juga tidak tertarik padamu. Lebih baik kamu jangan menghabiskan waktu untukku. Kamu datang menjemputku. Mohon direkturku bekerja sama denganku. Membuang-buang waktuku.
Akhirnya bisa melepaskan diri dari si lengket ini. Sudah cukup menggandeng? Maaf, Direktur Gu. Orang itu terus menggangguku, jadi aku... Jadi tadi kamu bilang punya suami? Hanya untuk membohonginya? Kenapa Direktur Gu bertanya seperti itu? Jangan-jangan dia padaku... Tidak mungkin, tidak mungkin. Apa yang kupikirkan? Bukan. Aku benar-benar sudah menikah. Karena sudah menikah, maka desainer Lin seharusnya memberitahu orang lain lebih awal, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Tasmu ada di mobilku. Kenapa Direktur Gu marah? Apa yang salah kukatakan tadi? Persiapan fashion show-nya gimana? Tenang saja, Pak Gu. Semuanya sudah siap. Konferensi pers kali ini, yang datang semuanya adalah mitra penting Gucci. Setiap tahapannya harus dipersiapkan dengan baik, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Saya sudah cek semuanya sendiri, pasti tidak ada masalah. Melihat ekspresi Pak Gu, sepertinya beliau tidak lagi marah karena kejadian kemarin. Pikirannya benar-benar sulit ditebak. Dengerin. Pak Gu malah menyerahkan proyek penting seperti Fang Hai ke tangan Lin Nuan. Sepertinya kenaikan jabatan Lin Nuan tinggal menunggu waktu ya. Iya, betul. Sepertinya posisi Kak Sini bakal segera diganti. Lin Nuan, tunggu saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu berhasil. Kelly, kamu kenapa? Apa kamu tidak enak badan? Aku nggak tahu kenapa. Perutku sakit banget. Lin Nuan, bukannya sudah kubilang tamu spesial ini Kelly alergi mineral. Kenapa kamu masih memberinya air mineral? Kamu nggak pernah bilang ke aku. Masa sih? Kamu pikir aku sama sepertimu bisa melakukan kesalahan receh kayak gini? Ada apa? Pak Gu, ini semua gara-gara Lin Nuan. Dia memberi Kelly minum air mineral, sampai-sampai Kelly alergi. Sekarang perutnya sakit sekali. Mungkin dia nggak bisa naik panggung. Gaun yang akan dipakai Kelly nanti ini. Tapi Pak Gu sudah menghabiskan banyak tenaga dan pikiran untuk membuat koleksi penutup ini. Kita andalkan baju ini untuk mencuri perhatian. Sekarang gimana dong? Maaf Pak Gu, aku nggak tahu dia alergi mineral. Cari orang untuk antar dia ke rumah sakit. Ganti dengan model lain. Pak Gu, semua model sudah dijadwalkan ketat untuk ganti beberapa set baju secara bergiliran. Kayaknya nggak ada yang bisa gantikan. Menurutku desainer Lin ini, postur tubuhnya mirip dengan modelnya. Mending dia saja yang naik. Aku nggak bisa, aku nggak pernah latihan profesional. Gimana kalau nanti malah jadi berantakan? Masalah ini kan kamu yang bikin. Ya sudah, kamu yang selesaikan. Aku bertanggung jawab atas hal ini. Aku nggak boleh lari. Oke, aku yang naik. Semangat, aku percaya kamu. Pak Gu, aku akan berusaha. Kasih tahu ke catwalk, suruh mereka ulur waktu. Siap Pak Gu. Tim makeup ganti bajunya. Siap, Pak Gu. Lin Nuan, proyek Fang Hai. Ini yang paling diprioritaskan Pak Gu. Nanti kalau jadi berantakan, mau balik lagi dari mana kamu? Selanjutnya yang akan tampil adalah koleksi penutup dari grup Gu, Hati Biru Laut. Astaga. Yang di atas panggung beneran Nona Lin. Beda banget sama biasanya. Lihat roknya. Kok sobek? Ini apa sih? Ini bercanda ya? Terjadi kesalahan sebesar ini. Nah, Gucci Group mungkin akan menjadi bahan tertawaan seluruh industri. Aku tadi, saat semua orang lengah, merusak Hati Biru Laut. Lin Nuan, aku lihat bagaimana kamu akan menyelesaikan ini. Lin Nuan, kamu berani merusak Hati Biru Laut? Bagaimana bisa begini? Ada apa? Pak Gu,
Lin Wan ini baru saja bergabung, langsung membuat kesalahan sebesar itu. Aku pasti akan memecatnya untuk memberikan pertanggungjawaban pada perusahaan. Tunggu dulu. Mari kita lihat dulu. Semuanya, hati biru laut ini masih setengah jadi. Setengah jadi? Apa maksudnya ini? Gucci Group dalam merancang produk baru yang sesuai dengan pasar dan menyegarkan juga harus mempertimbangkan bagaimana cara mempresentasikan produk baru menjadi lebih beragam. Kali ini, Gucci Group membawa pengalaman baru untuk semua. Mari kita biarkan hati biru laut ini di bawah penyaksian semua orang menunjukkan wujud aslinya. Pak Gu, hati biru laut ini sepertinya agak berbeda dari sebelumnya ya. Memang berbeda. Lebih baik dari sebelumnya. Aku sudah bilang dia bisa. Tapi baju yang bagus ini kok bisa rusak ya? Yang membuat gaun ini adalah seorang ahli. Seharusnya tidak terjadi kesalahan dasar seperti ini. Cek rekaman CCTV di backstage fashion show. Lihat siapa yang menyentuh hati biru laut sebelum Lin Wan naik panggung. Baik. Hati biru laut ini adalah dari Gucci Group koleksi fashion penutup tahun ini. Menggunakan elemen laut dan langit yang dipadukan, memberikan kesan segar dan alami. Semoga semua menyukainya. Inilah hati biru laut yang sebenarnya. Keduanya cocok banget ya. Kayak jodoh yang ditakdirkan. Aku dukung couple ini. Jangan takut, aku di sini. Lin Wan, kali ini kamu beruntung. Tidak usah, Pak Gu. Aku bisa jalan sendiri. Kalau kakimu mau sembuh, jangan banyak gerak. Aduh, sakit. Obat. Tidak usah, Pak Gu. Aku bisa sendiri. Diam saja. Aku nggak mau dibilang orang menyiksa karyawan. Pak Gu memang lembut ya. Pasti bahagia banget jadi istrinya. Pakai heels saja bisa keseleo. Kamu memang ceroboh. Pak Gu coba pakai heels setinggi punyaku. Mungkin belum tentu lebih baik dariku. Mau bandingin pakai heels sama pria? Kamu memang unik. Sudah. Terima kasih, Pak Gu. Kebaikan Bapak, aku pasti... Pak Gu. Lepaskan aku. Aku heran kenapa bajuku tiba-tiba sobek. Ternyata kamu. Pak Gu, bagaimana penanganannya? Pak Gu, aku tahu salah. Aku hanya sesaat tergoda. Kumohon maafkan aku kali ini. Pecat, tidak akan dipekerjakan lagi. Baik, Pak Gu. Pak Gu, Anda tidak bisa memecatku. Aku karyawan senior di perusahaan ini. Grup Gu, paling tidak kekurangan karyawan senior. Siapa suruh kamu selalu menggangguku? Ini namanya karma. Bawa pergi. Siap. Penampilanmu di Fashion Week kali ini cukup bagus. Bonus digandakan. Digandakan? Kalau begitu sampai akhir tahun, aku bisa punya tabungan kecil dong. Pak Gu, Anda baik sekali. Minggir! Lin Wan, jangan terlalu sombong. Jangan kira dengan sedikit kelicikan Pak Gu akan jatuh hati padamu. Jujur saja ku katakan padamu, Pak Gu sudah menikah.
Pak Gu ternyata sudah menikah. Tapi memang, laki-laki sebagus Pak Gu pasti dikelilingi banyak wanita. Perkawinannya pasti sudah ditentukan sejak lama ya. Menurutku, meskipun kamu berusaha naik pangkat, paling-paling cuma jadi pelakor. Lupakan saja niatmu itu. Kalau kamu sudah tahu Pak Gu sudah menikah, kenapa kamu masih nekat nempel-nempel? Kayaknya yang pengen naik pangkat dan jadi pelakor itu kamu ya. Kurasa kamu minta digebukin. Nona Zhao, aku ini orangnya pemarah, pikiran sempit. Siapapun yang berani nakal padaku, gue pasti nggak bakal segan-segan. Linuan, aku nggak bakal beres sama kamu. Semuanya, hentikan dulu pekerjaan kalian dan berkumpul di sini. Berkumpul. Mari sambut kepala departemen desain baru kalian. Ye Yuking ini, Nona Ye, dengan Pak Gu itu teman masa kecil. Aku dengar, Pak Gu kita sebenarnya sudah menikah. Menurutku, istri direktur pasti Nona Ye ini. Dia istri direktur, mereka memang cocok. Rasanya ada yang tidak beres. Bagian lengannya. Coba desain bahu terbuka. Apa yang kamu pikirkan? Pak Gu sudah menikah. Pak Gu. Kenapa menjauh dariku? Pak Gu langsung saja katakan. Aku bisa ubah sendiri. Kamu masuk angin. Aku suruh asisten saja. Tidak usah Pak Gu. Aku sudah bawa obat sendiri. Pak Gu, aku masih harus antar dokumen. Aku pergi dulu. Dia menghindariku. Karena sudah menikah, makanya dia menjauhiku. Sudah larut malam begini. Katanya, daerah sini akhir-akhir ini tidak aman. Ada pembunuh psikopat, korbannya khusus perempuan. Aku harus cepat pulang. Ah, jangan-jangan sial begini. Angkat telepon, cepat angkat. Berhenti. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lanjutkan lari. Hari ini aku bosan. Kamu yang akan jadi sasaran pertama. Kamu tidak apa-apa. Pak Gu. Dasar pria cupu dari mana ini? Berani-beraninya mengacaukan rencanaku. Pakku. Bawa dia ke kantor polisi. Ya. Ayo pergi. Pak Gu, Anda terluka. Cuma luka kecil, tidak apa-apa. Sudah larut malam begini, kenapa kamu pulang sendirian? Suamimu mana? Kenapa dia tidak menjemputmu? Aku baru meneleponnya tapi tidak diangkat. Pria tidak bertanggung jawab seperti ini, seharusnya disambar petir. Pak Gu, rumahku dekat sini. Kalau tidak, mampir saja ke rumahku biar saya obati lukanya. Di sebelah sana. Baik. Tidak usah repot-repot, Nona Lin. Akan saya yang merawat Achen. Pak Gu sudah punya istri yang merawatnya. Ngapain saya ikut campur? Pak Gu, sudah malam. Saya duluan ya. Luka Pak Gu sudah ditangani. Antar Nona Ye pulang, tidak. Achen, kamu kan terluka. Aku mau ke rumahmu. Tidak perlu. Silakan, Nona Ye. Kalau begitu, rawat baik-baik Achen. Tenang saja, Nona Ye. Pak Gu, Anda sampai mau mempertaruhkan nyawa untuk Nona Lin. Jangan-jangan Anda suka sama Nona Lin? Anda dan Nona Lin memang cocok. Sayangnya, kalian bertemu terlalu terlambat. Kalian berdua sudah menikah masing-masing. Kamu mengingatkanku. Besok hubungi wanita itu. Suruh dia cari waktu untuk segera urus perceraian di catatan sipil.
Kakak sepupu, kok kamu datang? Aku berhenti kerja demi dia. Tiap hari di rumah jaga anak, nggak pernah libur. Sekarang dia malah ngeluh aku boros. Suamiku benar-benar nggak punya hati nurani. Kakak iparmu emang agak keterlaluan. Kali ini aku udah niat banget. Aku harus cerai sama dia. Kakak cerai itu hal besar. Gimana kalau beberapa hari ini kamu bawa Rui-Rui dulu. Di sini tenang-tenang dulu, baru nanti dipikirkan lagi. Tapi kamu kan udah nikah. Aku tinggal di rumahmu nggak ganggu ya? Enggak, suamiku aja nggak pernah tinggal sini. Ngomong-ngomong, sampai sekarang aku belum pernah ketemu suami kawin kilatku. Kayaknya dia juga nggak puas sama pernikahan ini. Juga nggak puas. Kalau gitu maaf merepotkanmu, Nuan-Nuan. Kita kan keluarga, nggak usah sungkan. Nona Lin, saya pengacara yang mewakili Tuan Gu. Halo? Pernikahan Anda sama Tuan Gu ini udah cuma nama doang. Kalau dibiarkan gini terus, nggak baik buat kedua belah pihak. Harap Anda bisa cari waktu ke kantor catatan sipil buat urus perceraian. Aku ngerti. Nanti aku kasih tahu kalau udah fix jadwalnya. Oke. Aku kemarin malam bilang apa sih? Tapi aku harus bayar utang budi 300.000 ini dulu. Harus dilunasi. Tapi sebentar ini, gimana caranya cari 300.000? Masuk. Direktur Gu, kelihatannya kok moodnya jelek? Direktur Gu, bisa nggak aku minta uang muka gaji 300.000? Pak Gu, boleh nggak aku minta gajiku yang 300.000 itu dimajuin? 300.000. Kalau Bapak keberatan nggak usah deh. Paku. Sebenarnya desainer Lin itu susah banget keadaannya. Dia kerja mati-matian buat biayain pengobatan neneknya. Katanya dia sampai numpuk utang 300.000. Kembali. Pak Gu, Bapak setuju? Terima kasih Pak Gu, sekarang mau cerai pun nggak akan jadi bahan omongan orang. Kamu mau cerai? Hah, dia suruh aku ke kantor catatan sipil kapan-kapan. Lagi pula emang nggak ada perasaan, mau cerai ya cerai aja. Suamimu bener-bener brengsek. Nggak ngurusin kamu udah keterlaluan, masa minta cerai lagi? Pak Gu, kok rasanya Bapak senang banget? Nggak ada. Aku cuma kasihan sama kamu. Laki-laki brengsek kayak gitu, emang harus kamu ceraiin. Iya, bener-bener brengsek. Gue doain dia minum air aja sudah. Udahlah, malas ngurusin dia. Kalau Pak Gu nggak ada urusan lagi, aku duluan keluar ya. Kenapa ini? Jangan-jangan doanya kesamperan ke aku? Cucu menantu, kok tiba-tiba nelpon nenek? Nek, terima kasih atas perhatian nenek selama ini. Uang 300.000 yuan yang nenek berikan, sebentar lagi akan aku kembalikan. Lalu, aku akan cari waktu ke kantor catatan sipil untuk bercerai dengan cucu nenek. Bercerai? Apa sih anak nakal itu mengganggumu? Katakan pada nenek, nenek yang akan menghajarnya untukmu. Enggak nenek, dia nggak nakalin aku. Tapi selama ini, dia sama sekali nggak pernah menghubungiku. Menurutku, dia terhadap pernikahan ini juga nggak terlalu puas. Mendingan kita cerai saja, biar kita semua lebih lega. Aku nggak setuju, kamu tunggu, aku akan tanya dia sendiri. Anak nakal, kenapa kamu harus memaksanya untuk bercerai denganmu? Memaksa? Nenek, apa yang dikatakan wanita itu padamu?
Dia nggak bilang apa-apa. Tapi cuma ditebak aja, sudah tahu pasti kamu yang mengabaikannya. Cucu menantuku bukan orang yang matre. Uang 300.000 yuan itu sudah lama dikembalikan. Kamu salah sangka padanya. Siapa tahu dia punya maksud jahat apa. Nenek, itu cuma taktik pura-pura menyerah. Aku sudah sering lihat. Aku nggak peduli. Lokasinya sudah aku kirim ke kamu. Kamu harus minta maaf ke cucu menantuku di rumahnya. Nenek, aku sudah bilang. Kalau kamu nggak pergi, aku mogok makan. Kamu pikirkan sendiri. Sudahlah, malam ini kita bicara langsung. Malam ini kita bicara langsung. Nuan-nuan, kecapnya habis. Oh baik, aku yang beli. Rambutku 6. Ini tempatnya. Kamu diutus suamiku ya? Bilang saja padanya. Lupakan saja niatnya. Aku takkan pernah kembali padanya. Sayang. Bu, aku lapar. Kapan kita makan? Sebentar lagi. Ini calon istri kilat yang dicarikan nenek. Main dua kaki, berkeliaran dengan pria lain, bahkan punya anak. Buka pintu. Kalau masih ngetok, aku telepon polisi. Siluet yang tadi. Kok agak mirip Pak Gu ya? Cepet ayo pergi. Kak, kamu ngapain sembunyi-sembunyi gitu? Jangan ditanya deh, gara-gara suaminya. Seharian ini, utusannya udah datang 3-4 kali. Masih aja nggak kapok, aduh. Artinya suaminya mau mengakui kesalahan. Sudahlah, kali ini. Dia jangan harap bisa gampang bikin aku balik. Tapi, utusan laki-laki yang datang tadi, memang tampan sekali. Tampan sekali. Jangan-jangan yang tadi itu Pak Gu? Pak Gu apa? Nggak mungkin. Masa Pak Gu mau datang ke tempat kayak gini? Pasti aku salah lihat. Oh, kecapnya udah dibeli. Ayo masak. Oke. Pak Gu, kok cepat sekali turunnya? Nggak ketemu istri? Jangan ditanya. Nggak cuma selingkuh sama pria lain di luar, malah udah punya anak. Penilaian nenek, seharusnya nggak bakal seburuk itu. Pak Gu. Jangan-jangan ada salah paham? Salah paham. Aku lihat sendiri, mana mungkin salah. Kalau bukan karena menghormati nenek, aku udah suruh orang buang pasangan mesum itu keluar dari Jinghai. Kalau gitu, soal ini, apa kita kasih tahu nenek? Jangan kasih tahu nenek. Kondisinya lagi nggak baik. Kalau tahu pasti dia khawatir lagi. Soal ini aku yang urus sendiri. Siapkan segera proses perceraian untukku. Nona Ye. Acen kok mabuk segini banyak? Pak Gu lagi nggak enak hati hari ini. Udah malam begini, kamu pulang dulu aja. Acen biar aku yang jaga. Kalau gitu merepotkan Nona Ye. Malam ini kesempatan yang bagus banget.
Ah, Chen, asal kita sudah berhubungan. Kamu pasti bakal terima aku, kan? Chen, jangan buru-buru. Aku mau mandi dulu. Sebentar lagi aku datang. Siapa? Kakak ipar. Sayang. Sayang, Kamu masih berani datang? sayang, aku tahu aku salah. Kamu dan anak kita ikut aku pulang ke rumah, ya. Sudah larut begini, kenapa Pak Gu telepon aku? Ada apa Pak Gu? Sayang, aku benar-benar tahu salahku. Maafin aku, ya. Pria di sampingnya, itu suaminya. Bukannya sudah kubilang, hari ini desainnya harus selesai, sekarang juga datang ke rumahku. Bawa desainnya ke sini. Halo? Pak Gu, bukannya desainnya baru besok diminta? Bos, saya langsung kerjakan desainnya. Air. Bos, ini airnya. Bos, saya sudah menikah. Mohon jaga sikap. Achen, malam ini aku harus mendapatkanmu. Achen, kok tiba-tiba bangun? Aku... Siapa yang izinkan kamu sentuh aku? Pergi! Aduh, Linuan, kamu mikir apa sih? Tadi malam, Bapakku pasti mengira kamu adalah Nona Ye. Pekerjaan yang penting. Yuking, jangan tolak aku dong. Hidup ini masih panjang. Jangan sampai mati di satu pohon saja. Kamu ini, pertimbangkan aku dong. Siapa yang izinkan kamu sentuh aku? Pergi! Dia benar. Aku harus menyiapkan jalan keluar. Baiklah, turunkan dulu bunganya. Jangan bercanda. Apa tadi aku salah lihat? Ya ampun, gosip ini terlalu heboh. Bapakku dikhianati. Bapak Gu, aku sudah telepon seharian, tapi tetap tidak ada yang angkat. Kalau tidak bisa dihubungi, terus telepon. Masih harus aku ajari caranya cari orang? Bapak Gu. Pak Gu marah sekali ya. Mungkinkah dia tahu kalau istrinya selingkuh? Nona Ye ini, Pak Gu yang baik seperti ini malah tidak dihargai, malah berselingkuh. Pak Gu. Tenang dulu, Pak. Tapi saya juga paham perasaan Anda. Hal seperti ini, pria manapun pasti tidak akan tahan. Kamu tahu dari mana? Pak Gu, saya tidak bilang apa-apa loh. Tapi kalau Anda masih belum bisa move on, coba deh ajak dia bicara. Siapa tahu dia mau kembali. Kembali, wanita yang main-main di luar seperti dia, saya pasti tidak akan pertahankan. Maksudnya, sudah ketahuan selingkuh? Pantasan Pak Gu sangat marah. Pak Gu, istri Anda benar-benar tidak tahu diri. Dia yang tidak tahu berterima kasih, meninggalkan Anda. Itu kerugiannya dia. Anda harus percaya, Anda ini sangat hebat. Pasti akan dapat yang lebih baik lagi. Katanya, makanan manis bisa bikin mood jadi baik. Coba deh. Kalau begitu Pak Gu, saya keluar dulu. Tunggu. Pak Gu memanggil saya sekarang? Gawat, gawat. Saya tahu rahasia besarnya. Jangan-jangan saya dipecat.
Tenang saja Pak Gu, saya bisa menjaga rahasia. Saya pasti tidak akan menyebarkannya. Minggu depan akan ada lomba tender desain dunia. Beritahu seluruh perusahaan, semua desainer harus ikut. Gaji pemenangnya akan digandakan. Gaji digandakan? Kesempatan bagus sekali, harus kurai. Baik Pak Gu, aku segera beritahu. Nuan, sudah pulang kerja kok belum pulang? Sebentar lagi. Selesai. Nuan, desainmu pasti menang tender. Ayo. Nona Ye, kamu hebat sekali. Hanya orang sehebat Nona Ye yang bisa mendesain karya sehebat ini. Langsung memenangkan tender. Selamat. Cepat sekali menang tendernya. Rancanganku belum kukumpulkan. Karya desain Nona Ye sudah kami buat secara darurat. Cantik sekali. Ini kan desainku. Ini desainku. Desainmu? Apa maksudmu? Lin Nuan, kamu sudah gila karena ingin mencapai target ya? Nona Ye itu siapa? Masa mungkin mencuri draft desainmu? Ini jelas-jelas desainku. Unsur desainnya kebetulan sama. Bukankah itu hal yang wajar? Betul. Ini bukan cuma unsur yang sama, tapi persis sama. Kepala bagian Y, bukankah Anda harus memberiku penjelasan? Kamu ini siapa? Berani-beraninya minta Nona Ye menjelaskan padamu, Lin Nuan. Coba lihat dirimu sendiri di cermin. Lihat apakah kamu pantas. Menurutku sih, justru kamu yang mencuri draft desain Nona Ye. Di sini malah memutarbalikkan fakta. Membalikan fakta, ini jelas-jelas desainku. Lin Nuan, kamu bilang aku mencuri draft desainmu. Ada buktinya? Tentu ada buktinya. Masa tidak ada? Bukti apa? Kurasa tidak ada sama sekali. Lin Nuan, jangan berlagak di sini. Ada cadangan di komputer kan? Aku jelas-jelas menyimpannya di desktop. Kok hilang? Tidak ada bukti masih berani membuat rumor, Lin Nuan. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Aku menasihatimu. Lebih baik cepat-cepat minta maaf. Kalau tidak, hanya dengan sepatah kata dari Nona Ye, Pak Gu bisa memecatmu. Nenek masih di rumah sakit. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Kepala bagian Y, maafkan saya. Saya salah sangka. Lin Nuan, grup Gu ini tidak sama dengan perusahaan-perusahaan kecil di luar sana. Lebih baik berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Pak Gu. Proyek kerja sama kita kali ini sangat penting. Semua kalangan memperhatikan grup Gu, jadi jangan sampai ada sedikit pun kesalahan. Tenang saja Pak Gu, semua yang perlu disiapkan sudah siap. Dari bagian desain, Nona Lin produk baru dari bagian desain sudah siap semua? Nona Lin. Lin Nuan? Kamu tidak fokus seharian, sebenarnya ada apa? Sekarang buktinya sudah hilang. Ye Yuking adalah istri Pak Gu. Seberapa benci pun Pak Gu padanya, mereka tetap satu keluarga. Oh, mungkin aku masuk angin. Nanti aku minum air hangat saja. Kamu pikir aku akan percaya? Benar-benar tidak apa-apa, Pak Gu. Klien hampir tiba. Aku sibuk dulu. Pak Wang, Pak Gu, demikian semua detail tentang produk baru ini. Pak Wang, Nona Ye adalah desainer kalung ini. Jika ada pertanyaan apapun, Anda bisa langsung tanya padanya. Pak, Nona Ye, bisakah Anda jelaskan secara detail konsep inti produk ini? Kalung ini menggunakan ruby yang melambangkan cinta, sedangkan bunga mawar di sampingnya melambangkan cinta yang setia dan abadi.
Nona Ye, kalau boleh tanya, huruf A di belakang kalung ini artinya apa? Apa A? Apa? Nona Ye, apa kamu tidak tahu? Di balik kalung itu ada huruf A. Grup Gu ini bagaimana sih? Desain sendiri saja tidak tahu? Kurasa, pasti desainnya hasil curian. Grup Gu yang terhormat ternyata melakukan pemalsuan. Kalau ini tersebar, mungkin nanti. Tidak ada yang berani kerja sama dengan grup Gu lagi. Aku tentu saja tahu artinya apa. Huruf A ini mewakili adalah Lin Nuan sialan. Nambah-nambah huruf apa sih? Sekarang benar-benar mau membunuhku. Sepertinya Nona Ye tidak tahu arti huruf A ini. Atau jangan-jangan lupa saat mendesain? Ini sebenarnya bagaimana? Jangan-jangan desain ini memang milik Lin Nuan? Iya, kalau tidak, kenapa Nona Ye tidak bisa menjawab? Mewakili apa? Bicara. Aku... Nona Ye, coba pikirkan baik-baik. Di saat kritis ini, kamu tidak boleh gagal. Waktu aku mendesain kalung ini, aku menambahkan banyak detail. Sekarang aku sudah agak lupa. Mungkin huruf A ini waktu itu cuma asal ditambahkan, lupa menghapusnya saja. Mungkin... Ye Yuking, kalung ini apa benar kamu yang mendesain? Mungkin. Ye Yuking, kalung ini apakah ini benar-benar rancanganmu? Aku. Bahkan konsep desainnya saja tidak bisa dijelaskan. Pak Gu, menurut saya perusahaanmu sama sekali tidak menunjukkan niat baik untuk bekerja sama. Grup Gu ketahuan menjiplak desain. Ini bakal seru nih. Ini kan proyek bernilai ratusan miliar. Grup Gu melanggar larangan besar di dunia desain. Tinggal tunggu ganti rugi saja. Ye Yuking, siapa sebenarnya yang mendesain kalung ini? Banyak orang di sini. Aku tidak boleh mengakui. Aku yang mencuri desain Lin Nuan. Ini memang rancanganku. Kamu masih saja ngotot. Pak Gu, aku berkata jujur. Tidak baik Pak Gu, saham Grup Gu. Sudah mulai turun. Tidak baik Pak Gu, banyak wartawan mengepung gedung Grup Gu. Satpam hampir tidak bisa menahan mereka. Sudah sampai segini kau masih berbohong. Kau mau menghancurkan seluruh grup Gu, membuat grup Gu menjadi bahan tertawaan seluruh industri. Aku. Sepertinya Nona Ye tidak akan berkata jujur. Maaf Pak Gu. Kerjasama kali ini dibatalkan. Kita pergi. Tunggu dulu Pak Wang, saya tahu arti huruf A di belakang kalung ini. Wang Zong, tunggu sebentar, saya tahu arti huruf A ini. Desainer kalian sendiri tidak tahu. Bagaimana kamu bisa tahu? Kurasa kalian ingin menyelamatkan situasi. Sekarang cari orang untuk mengarang cerita. Ingin mengelabui saja kan? Tidak perlu. Wang Zong, kami dari grup Gu selalu berdiri dengan integritas. Saya jamin pada Anda kalung ini pasti dibuat oleh grup Gu. Mohon beri kami kesempatan, kami pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Baik, katakan. Huruf A ini mewakili Angel, menggambarkan kekasih seperti malaikat turun di sisi kita. Tidak hanya cocok untuk pasangan, juga cocok untuk yang masih single, melambangkan keberuntungan menemukan kekasih. Maknanya bagus sekali. Ah, benar. Itu yang saya maksud tadi, Wang Zong. Saya tadi terlalu gugup. Biarkan saya lanjutkan perkenalannya. Tidak perlu. Chen. Kamu lanjutkan. Bunga di balik kalung ini bukan mawar, melainkan bunga ros. Wang Zong, saya sudah cek data. Saat grup Wang baru didirikan, logo yang digunakan adalah bunga ros ini. Dan bahasa bunga ros adalah menunggu harapan digunakan pada kalung ini sangat cocok. Baik, bagus. Tidak menyangka grup Gu masih punya talenta seperti ini. Desain ini saya sangat suka, Guzong. Kita bisa tanda tangani kontrak. Siapkan kontrak. Ya. Berhenti. Berdiri. Nona Ye, ada apa lagi? Dasar imut-imutan. Semua gara-gara kamu. Membuat saya malu di depan banyak orang. Kamu sengaja menjatuhkan saya ya. Nona Ye, tolong kamu sadar diri. Kamu yang mencuri desain saya duluan. Saya tadi tidak membongkar kamu di depan umum. Sudah sangat menghormatimu. Masih berani menyalahkan saya. Kamu... Pergi dari Gu Group. Atas dasar apa kamu memecat saya?
karena saya atasanmu. Jangan kira dengan bermain akal-akalan di depan Achen, lalu Achen akan terus melindungimu. Mau menggoda dia? Mimpi. Pikiranmu sendiri kotor, jadi lihat apapun kotor. Kamu cari pukulan ya? Pecat dia. Kamu pantas? Achen, Lin Nuan adalah orang saya. Siapapun tidak berhak menyentuhnya. Hari ini kamu tampil bagus. Sesuai janji, bonusmu digandakan. Benarkah? Terima kasih Pak Gu. Kalau begitu saya kerja dulu. Achen, kenapa kamu percaya dia bukan saya? Desain itu... Desain itu sebenarnya karya siapa? Saya rasa kamu lebih tahu daripada saya. Ye Yuking. Posisi kepala desain, saya rasa kamu juga tidak perlu mendudukinya. Achen, Ye Yuking. Kesabaran saya ada batasnya. Jangan terus-menerus menguji batas kesabaran saya. Achen, apa kamu sudah menyukai Lin Nuan? Saya tahu, kamu menikah hanya untuk membahagiakan nenek. Tapi Lin Nuan berbeda. Baru beberapa hari dia di sisimu, kamu sudah siap bercerai. Urusanku tidak perlu kamu ikut campur. Ye Yuking, orang saya, siapapun itu jangan sentuh. Pak Gu benar-benar di dunia ini atasan terbaik. Iya, dia ternyata tidak memihak Ye Yuking, melainkan dengan adil dan jujur berdiri di pihakmu. Hanya karena hal ini aku masih mau kerja buat dia 10 tahun lagi. Lin Nuan, kamu bilang, apakah Pak Gu menyukaimu? Sete jangan ngomong sembarangan, itu karena Ye Yuking. Ye Yuking. Dia kenapa? Waduh nyaris. Kenapa? Hampir saja membicarakan Ye Yuking soal dia selingkuh dari Pak Gu terungkap. Katakanlah. Ye Yuking keterlaluan banget Pak Gu sampai tidak tahan melihatnya. Aku kira ada apa. Pak Gu pria yang begitu baik. Ye Yuking tidak tahu menghargainya. Dia benar-benar keterlaluan. Aku sibuk banget belakangan ini, jadi lupa urusan ini. Nona Lin, Tuan Gu menyuruh saya menyampaikan pesan. Kalau Nona masih menolak bercerai, beliau akan mengungkapkan urusan perselingkuhan Nona ke publik. Perselingkuhan? Perselingkuhan apa? Nona Lin, apa yang Nona lakukan? Nona sendiri yang paling tahu. Kalian memfitnah aku. Kayaknya dia sendiri yang nggak tahan kesepian, selingkuh di luar sana, makanya buru-buru mau cerai dariku. Berani-beraninya dia membuat fitnah tentangku. Kalau aku bisa menerima ini, aku bukan Lin. Perceraian ini aku nggak mau. Nona Lin, kalau terus ditunda-tunda, nggak akan ada untungnya buat siapapun. Mau cerai? Boleh, kecuali dia kasih aku 10 juta uang ganti rugi batin. Kalau enggak, jangan harap. Orang macam apa sih ini berani-beraninya bilang aku selingkuh? Kamu mau cerai? Justru aku nggak akan mengabulkan keinginanmu. Apa? 10 juta uang ganti rugi batin? Dia yang berselingkuh aja aku belum ngomong apa-apa. Sekarang dia masih berani minta uang dariku? Direktur Gu, begitulah yang dia katakan di telepon. Bagaimana, Pak? Oke, dia cuma mau uang, kan kasih saja. Bilang sama dia, besok jam 2 siang harus datang ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Nona Lin, ini 10 juta yang Nona minta. Wah, 10 juta? Langsung dikasih? Pasangan nikah kilatku ini kayaknya tajir banget ya. Tidak. Aku tidak boleh tergoda oleh uang. Uang ini aku tidak mau. Nona Lin, apa maksud Anda? Meski kami baru menikah beberapa bulan, tapi kami tidak pernah bertemu dan juga tidak pernah bertengkar. Seharusnya kita berpisah dengan baik, tapi sekarang dia menggunakan segala cara untuk bercerai, menyebarkan rumor mesum tentangku. Ini tidak bisa kutolerir. Nona Lin ini benar-benar hebat. Sudah ketahuan selingkuh di ranjang, masih bisa tenang seperti ini. Mau bercerai? Bisa. Dia harus setuju dengan satu syaratku. Syarat apa? Suruh dia minta maaf padaku. Baik, Nona Lin. Tolong tunggu sebentar 2 menit. Ada apa? Bapak Gu, pihak lain setuju untuk bercerai, tapi ada satu syarat. Katakan. Dia bilang, ini fitnah dari Anda. Jika tidak minta maaf padanya, dia tidak mau bercerai. Fitnah?
Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia masih mau membela diri. Tapi sikap pihak lain sangat teguh, dengan tegas menyatakan, ini adalah rumor yang Anda buat. Uang 10 juta ini juga dikembalikan. Dikembalikan? Ya. Perempuan ini lagi main apa? Baik. Janji bertemu dengannya hari ini jam 2 siang. Suruh dia datang ke kantor catatan sipil. Aku akan minta maaf padanya secara pribadi. Waktu itu dia mengira aku adalah utusan yang dikirim suaminya. Nanti siang saat aku bertemu dengannya, aku lihat bagaimana dia akan membela diri. Nona Lin, Bapak Gu sudah setuju untuk meminta maaf secara langsung kepada Anda. Hari ini jam 2 siang, kita bertemu di kantor urusan sipil, jangan sampai tidak datang. Baik, saya akan datang tepat waktu. Pernikahan yang aneh ini akhirnya akan berakhir. Tapi kenapa dia begitu cepat setuju untuk minta maaf padaku? Direktur Gu. Sedang mikir apa sampai begitu serius? Oh iya, Direktur Gu. Saya ada pertanyaan untuk Anda. Katakan. Kalau ada seseorang, dia menyebarkan gosip mesum tentangmu, tapi tiba-tiba bilang mau minta maaf padamu. Ini situasi seperti apa? Orang ini, kalau bukan karena hati nuraninya tersadar, ya berarti dia ingin mempermalukanmu di depan umum. Saran saya segera bertindak duluan. Iya juga. Masuk akal. Lebih baik mendahului. Kamu diganggu? Tidak. Saya bisa menyelesaikannya sendiri. Direktur Gu, saya pergi kerja dulu. Berani-beraninya menyebarkan gosip mesum tentangku. Hari ini aku Lin Nuan akan membuatmu tahu. Aku bukan orang yang mudah diganggu. Kok kamu? Kok kamu? Kamu ke kantor catatan sipil buat apa? Waktu dengar aku mau cerai, dia malah senang-senang aja. Aku nggak bisa bilang aku mau cerai. Jangan-jangan... Aku cuma mau lihat pemandangan. Lihat pemandangan? Iya. Nggak kerasa ya di sini banyak pohon, udaranya segar? Lihat pemandangan... Bawa kunci Inggris segala? Aku kan seorang desainer, bawa kunci Inggris kemana-mana. Kenapa? Biar gampang dapat inspirasi. Tapi Bapak Gu, kamu kesini? Aku... Nona Lin, nenekmu sudah sadar. Sudah sadar? Oke, aku segera ke sana. Bapak Gu, aku ada urusan dulu. Aku duluan ya. Nona Lin, bukannya kita janji cerai hari ini? Sekarang sudah jam 4, kamu di mana? Aku ada urusan mendadak, jadi tidak bisa datang hari ini. Ganti hari lain, aku pasti datang. Ganti hari apa lagi? Halo? Halo? Pak Gu. Pihak lawan bilang tidak bisa datang hari ini. Minta ganti hari lain. Ganti hari? Aku sudah menunggu 2 jam. Dia bilang ganti hari. Beri aku. Pak Gu. Tidak diangkat. Aku... jangan dihancurkan. 10 juta yang Bapak berikan kepada istri waktu itu, istri tidak mau menerimanya. Menurutku, dia mungkin benar-benar ada urusan mendadak. Urusan mendadak apa? Sampai-sampai tidak ada waktu untuk urusan cerai? Berkali-kali mempermainkanku. Ketemu lain kali, aku akan buat dia tahu akibatnya mempermainkanku. Terus hubungi dia. Gaji karyawan di grup perusahaanku memang tinggi, tapi tidak mungkin kerja seumur hidup kan? Apalagi, ku dengar kamu punya nenek yang sakit. Pasti pengeluarannya besar ya sehari-hari. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Di kartu ini ada 5 juta, cukup untuk menghidupimu sisa umur ini. Tapi sebagai syaratnya, aku mau kamu mengundurkan diri. Tinggalkan perusahaanku.
Aku mau kamu mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Tinggalkan Gucci Group. Aku tidak akan mengundurkan diri. Uang ini, kamu ambil kembali saja. Dengan uang sebanyak ini, setidaknya bisa menghemat 20 tahun perjuanganmu. Lin Nuan, kamu harus pikirkan baik-baik. Masa depan Gucci Group sangat cerah. Aku percaya asal aku bekerja keras, belum tentu tidak bisa mendapatkan 5 juta. Uang ini simpan saja untuk dirimu sendiri. Jangan kira dengan tinggal di samping Ah Chen, lalu Ah Chen bisa jatuh cinta padamu. Wanita sepertimu yang ingin mengais kekayaan, sudah banyak kulihat, kamu tidak akan berhasil. Aku tidak pernah berpikir untuk mengais siapapun. Nona Ye, perasaanmu bisa ku mengerti. Tapi daripada membuang waktu di sini denganku, lebih baik cari tahu penyebabnya sendiri. Lin Nuan, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kak Yuking, kamu kenapa? Pasti karena Lin Nuan lagi. Sejak dia naik jabatan dan gajinya naik, dia sudah tidak menganggap Kak Yuking kita lagi. Dia cuma pelakor yang naik jabatan pakai tubuh. Apa yang bisa dibanggakan? Pantasan Lin Nuan lancar sekali. Ternyata sudah merayu Direktur Gu. Lin Nuan itu siapa? Yang seharusnya Kak Yuking dan Direktur Gu lah yang cocok. Ya, sehari-hari berlagak polos. Tidak menyangka kehidupan pribadinya begitu berantakan. Orang seperti ini tidak pantas tinggal di Gucci. Kak Yuking, tenang saja. Kami akan bantu usir dia dari Gucci. Lin Nuan, barang bantuan perusahaan sudah sampai. Ikut kami ambil ya. Baik. Buka pintu, buka pintu. Kenapa pintunya dikunci? Buka pintu. Buka pintu. Siapa sih yang di luar? Kenapa pintunya dikunci? Buka pintunya. Buka. Kenapa pintunya dikunci? Buka. Lin Nuan, ini konsekuensi perbuatanmu sendiri. Buka. Nikmatilah. Buka pintunya. Jangan pergi, cepat buka. Jangan pergi, buka pintunya. Ada orang? Halo? Biasanya langsung diangkat. Kenapa hari ini tidak diangkat? Dingin sekali. Buka pintu. Cepat buka. Ada yang bisa bantu saya? Siapa yang mau bantu saya? Dingin sekali. Sepertinya ada suara. Kamu dengar tidak? Tidak, Pak Gu. Gu. Pak Gu. Saya di sini. Saya di sini. Pak Gu. Ayo pergi. Jangan pergi. Pak Gu. Jangan pergi. Jangan pergi. Lin Nuan. Lin Nuan. Telepon. Suruh Xiao Che datang sekarang juga. Siap. Lin Nuan. Lin Nuan. Akhirnya kamu sadar. Kalau kamu belum sadar juga, Pak Gu mungkin akan memanggil seluruh tim dokter untuk datang ke sini. Pak Gu yang menyelamatkan saya? Iya, tadi malam tengah malam dia buru-buru memanggilku. Ini pertama kalinya aku melihat dia begitu peduli pada seseorang. Dia peduli padaku? Lupakan saja. Aku sudah menjaga jarak dengan Pak Gu. Ye Yuking hampir saja mengulitiku. Aku ingin hidup beberapa tahun lagi. Kamu bilang apa? Hah? Bukan apa-apa. Maksudku orang seperti Pak Gu bukan untuk karyawan kecil sepertiku. Aku tidak pantas mendekatinya. Jangan mengolok-olokku. Aku tidak mengolok-olokmu. Aku tumbuh besar bersamanya.
Aku sangat mengenalnya. Dia pasti Pak Gu. Kalau kamu merasa terlalu santai, aku tidak keberatan mengirimmu ke Afrika beberapa tahun. Aku salah, Kak Gu. Pak Gu, terima kasih telah menyelamatkan saya. Sudah larut malam, istirahatlah di sini saja. Pak Gu, sudah ketahuan. Orang yang mengunci Nona Lin di ruang penyimpanan adalah Ye Yuking. Oke. Sekarang juga datang ke villa. Chen, kamu panggil aku? Iya. Ye Yuking. Kamu yang mengunci Lin Nuan di gudang, kan? Aku tidak melakukannya. Tidak. Masih saja membantah. Aku... Ye Yuking. Sudah kuperingatkan. Lin Nuan adalah orangku, jangan sentuh dia. Kenapa kamu terus-terusan menantang batas kesabaranku? Chen, Lin Nuan itu tidak pantas untukmu. Urusanku bukan urusanmu. Kenapa kamu selalu membelanya? Mulai besok, kamu tidak perlu datang ke kantor lagi. Chen. Sialan. Lin Nuan perempuan bajingan itu. Kenapa nggak diangkat? Ada apa? Pak Gu, kok langkah Bapak nggak kedengaran sih? Besok aku mau datang ke reuni teman sekelas. Mau minta suamiku nemenin. Tapi teleponnya nggak bisa dihubungi. Suamimu yang nggak tanggung jawab itu lagi ya? Mungkin dia lagi sibuk aja kali. Kebetulan besok aku ada waktu luang. Gimana kalau aku yang pura-pura jadi suamimu? Apa? Seperti orang seperti dia, bos yang penghasilannya ratusan juta per menit? Mau jadi suami palsuku? Jangan salah paham dong. Aku cuman nggak tega lihat bawahan aku diperlakukan seperti ini. Jadi cuman mau bantu pura-pura aja. Nggak usah Pak Gu. Kan Bapak sudah menikah, jadi kurang enak. Nggak apa-apa, kan cuman reuni teman sekelas. Aku sendiri juga nggak masalah. Lebih baik jaga jarak dengan Pak Gu. Aku nggak mau berurusan lagi dengan Ye Yuking. Pak Gu, ini jadwal hari ini. Batalin acara jamuan malam ini. Aku mau pergi ke reuni teman sekelas. Siap. Wah, bukannya ini mantan pacar yang melarat itu? Berani juga kamu datang ke sini. Kenapa aku harus takut datang? Kok cuman kamu sendiri? Kok cuman kamu sendiri? Suamimu yang miskin itu mana? Hari ini banyak wanita kaya di sini. Bisa jadi dia dapat jodoh dengan orang kaya. Sampai-sampai kamu ikut jadi kaya raya. Dulu aku buta ya, sampai tertarik sama lelaki kayak kamu. Lin Nuan, jangan keras kepala. Mengingat hubungan kita dulu, kalau kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, aku masih bisa kasih suamimu yang miskin itu kerjaan jadi satpam. Lin Nuan, kamu tahu Kakang Hao sekarang punya backing siapa? Kalau disebut, kamu bakal kaget setengah mati. Yuking. Yuking, kamu datang. Lin Nuan. Kamu kenapa ada di sini? Nona Ye, kalian kenal? Kenal. Dia. Karyawan di bawahku. Gaji bulanan 6 juta. Lin Nuan, sok gaya sekarang ketahuan kan bohongnya. Pantas saja nggak mau ajak suaminya yang miskin itu datang. Kalau datang, bohongnya makin ketahuan.
Suami? Kamu punya suami? Hah, sudah punya suami, masih berani menggoda Achen. Lin Nuan, kamu cari mati? Yuking, wanita ini kehidupan pribadinya sangat berantakan. Wanita murahan yang bisa dimiliki siapa saja. Kalau dia ganggu kamu, aku yang akan mengajarnya untukmu. Lin Nuan. Tamparan ini sudah sepantasnya kamu terima. Berhenti, aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Ini yang pantas kau dapat. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Pak Gu, Dia. kenapa dia datang? Kamu baik-baik saja? Aku terlambat. Wah, Lin Nuan. Ini suami yang kau bilang itu, suami? Buat pamer di reuni kelas, sampai sewa aktor lagi. Hehe, ini mungkin habisin gajimu sebulan. Mikirnya dapat suami kaya. Memang cocok panci sama tutupnya. Pasangan miskin ini memang cocok. Sudah selesai bicara? Setiap orang di sini hari ini akan bayar perbuatan kalian pada Lin Nuan hari ini. Istrimu selingkuh di belakangmu, main sama pria lain. Kau masih anggap dia permata? Jaga mulutmu. Kau berani pukul aku? Tamparan itu masih murah, Chen Hao. Dulu kau selingkuh, tipu uang jerih payahku. Itu belum aku hitung. Siapa tahu uangmu dari mana? Setiap kali di depanku selalu pura-pura suci. Diam-diam entah sudah sama berapa pria. Kau! Coba kau bicara satu kata lagi. Memangnya apa yang kukatakan salah? Dia orang kampung, mana mungkin nabung banyak uang. Pasti naik ranjang orang lain. Kau. Kenapa Achen bela Lin Nuan sejalang ini? Kau berani sentuh aku? Kau tahu nggak, aku dekat dengan grup Gu, Wang Yang, asisten khusus utama Pak Gu. Grup Gu? Ya, lepaskan aku sekarang juga. Lalu berlutut dan menggonggong. Atau aku tak segan-segan. Aku tak ingat Wang Yang punya anak buah sepertimu. Memang cocok jadi satu tim dengan Lin Nuan. Dengar nada bicaramu. Orang yang tidak tahu bakal mengira kau adalah CEO Gu. Sungguh tidak tahu malu. Bahkan berani berpura-pura jadi CEO Gu. Sudah cukup, berhenti di sini. Tenang, aku akan berpihak padamu. Ternyata orang yang diam-diam ketemu Ye Yuking adalah kau. Suami sahnya saja ada di sini. Kurasa kau benar-benar tidak ingin hidup. Sayang. Ye Yuking, dasar Ye Yuking. Ye Yuking, dasar Ye Yuking. Kau setengah menolak, setengah menerima denganku. Ternyata kau juga seorang wanita. Achen, dengarkan aku. Keadaannya tidak seperti yang kau bayangkan. Bukan seperti apa? Katakan pada semua orang siapa aku ini. Kau adalah penguasa grup Gu, Gu Chen. Apa? Kamu bilang apa? Kamu bilang dia siapa? Lalu? Kau bukan suamiku, tapi aku benar-benar mencintaimu. Cukup. Ye Yuking. Kalau kau masih terus menggangguku seperti ini, aku akan buat seluruh keluarga Ye sengsara. Sedangkan untukmu, panggil Wang Yang untuk mengawasinya. Suruh dia mengembalikan semua uang yang dicurangi dari Lin Nuan, habis-habisan. Tidak boleh pergi sebelum menampar dirinya sendiri 1000 kali. Ayo kita pergi. Sialan wanita Lin Nuan ini. Achen, kalau kau tidak mau bersamaku, aku juga tidak akan membuatmu bahagia. Pak Gu, terima kasih ya tadi sudah membelaku. Tapi kita kan sudah menikah. Kedepannya, selain urusan kerja, lebih baik kita kurangi kontak. Lagi pula, kalau ini tersebar juga tidak baik untuk reputasi Anda. Kamu salah paham. Aku padamu. Hanya perhatian atasan pada bawahan. Tadi membantumu. Aku cuma tidak suka dengan orang-orang itu. Syukurlah.
Udah sore, Pak Gu. Aku duluan pulang ya. Kenapa rasanya hati ini kosong ya? Surat perceraian sudah kamu terima, kan? Temui wanita itu. Suruh dia segera tanda tangan. Pengacara Lee. Kalau kamu masih tidak bisa menyelesaikannya, aku akan pertimbangkan ganti orang. Siap, Pak Gu. Lin Nuan, jangan dipikirkan lagi. Menjaga jarak dengan Pak Gu itu benar. Kamu jangan sampai jadi pelakor. Kamu? Nona Lin, Anda akhirnya pulang. Surat perceraiannya tinggal tunggu tanda tangan Anda. Mendesak sekali ya. Nama ini adalah Gu Chen. Pasangan kawin kilangku adalah Pak Gu. Ada masalah apa, Nona Lin? Tidak, Pak Gu. Bagaimana mungkin dia pasangan kawin kilangku? Pasti salah lihat. Tidak apa-apa. Kalau tidak ada masalah lagi, tolong cepat tanda tangani. Tidak bisa. Kalau aku tanda tangan begitu saja, bagaimana kalau perjanjian ini bermasalah? Aku akan periksa dulu perjanjian ini dengan teliti. Setelah yakin tidak ada masalah, baru aku tanda tangan. Baiklah, Nona Lin, kali ini tolong cepat-cepat. Kalau tidak, aku bisa kehilangan pekerjaan. Aku tahu. Apa yang kamu katakan itu benar? Bibi, 100% benar. Soal Lin Nuan menikah ini, semua orang di perusahaan kami tahu. Kalau Achen, dia tahu tidak? Achen dia... Kacau. Dia semakin tidak tahu aturan. Bibi jangan salahkan Achen. Lin Nuan itu kehidupan pribadinya berantakan, berhubungan tidak jelas dengan beberapa pria. Dia sangat pandai merayu laki-laki. Menurutku Achen pasti terpengaruh olehnya, baru terus membelanya. Wanita macam apa ini berani masuk keluarga Gu? Besok aku akan temui dia sendiri. Yuking, tenang saja. Menantu yang aku inginkan selalu kamu. Kamu tunggu saja sebentar lagi. Aku pasti akan membuat Achen menikahimu. Terima kasih, Bibi. Lin Nuan, kita lihat saja nanti. Siapa Lin Nuan? Saya, Ibu Gu mencari saya? Memang cantik rupanya. Apa maksud Ibu? Kamu sendiri pasti tahu maksud saya. Selesai. Sekarang benar-benar salah paham. Pasti Ibu Gu dipanggil oleh Ye Yuking. Ibu Gu, mungkin ada kesalahpahaman di sini? Kamu bisa menipu anak saya tapi tidak bisa menipu saya. Dengar baik-baik. Keluarga Gu adalah keluarga nomor 1 di Haicheng. Bukan sembarang orang bisa mendekati. Wanita seperti kamu sudah sering saya lihat. Kalau kamu tahu diri, mengundurkan diri saja. Jauhi anak saya. Ibu Gu, saya tidak pernah berniat mendekati keluarga Gu. Lagi pula saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya tidak akan mengundurkan diri. Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Lin Nuan, ini adalah ibu dari ketua dewan. Tidak bisakah kau lebih menghormati? Hormat. Hormat itu timbal balik. Ibu Gu, sejak awal Anda langsung menuduh saya tanpa alasan yang jelas. Bahkan menyuruh saya mengundurkan diri. Apakah Anda pernah menghormati saya? Sungguh keterlaluan. Seorang karyawan kecil saja, beraninya menanyai saya. Apa salahnya karyawan? Karyawan juga manusia. Anda salah bicara. Saya tidak boleh membantah. Lin Nuan, kehidupan pribadimu berantakan. Sudah diketahui semua orang di perusahaan kami. Apalagi yang bisa kau bantah? Konyol. Kurasa yang konyol adalah kamu, orang sepertimu, masih ingin masuk ke keluarga Gu kami. Selama saya masih hidup, Achen, dia tidak akan pernah menikahimu. Ibu Gu, saya katakan sekali lagi, saya tidak punya pikiran buruk terhadap Pak Gu dan juga tidak pernah berpikir untuk menikah ke keluarga Gu. Kau masih berpura-pura. Kau berulang kali menarik perhatian Achen, membuat Achen tergila-gila padamu. Terakhir kali, bahkan rela mengundurkan diri dari pekerjaan, hanya untuk mendukungmu di pesta reuni. Bagaimana kau menjelaskan ini? Sudah saya katakan, itu kebetulan. Kenapa saya tidak bisa membuatmu mengerti? Kau tidak perlu berkata apa-apa, karena kau tidak mau pergi dengan sukarela. Maka jangan salahkan saya. Kau dipecat.
Saya tidak melakukan kesalahan. Atas dasar apa kau memecat saya? Karena yang berdiri di depanmu adalah ibu dari Pak Gu. Apakah perlu alasan untuk memecat karyawan? Bagaimana jika saya menolak? Seseorang usir dia dari perusahaan. Berhenti. Acen, bukannya kamu pergi negosiasi kerjasama, kok sudah balik sepagi ini? Kalau aku tidak segera kembali, perusahaan ini mungkin sudah ganti nama dan pemilik. Acen, sekarang kamu menyalahkan aku? Karyawanku, bukan urusan orang lain untuk menghukumnya. Acen. Sekarang kamu, demi perempuan ini, berani melawanku? Yue King benar sekali. Sekarang kamu sudah sangat tergila-gila padanya, sampai lupa diri, ya? Apa yang kamu katakan pada ibuku? Aku... Ye Yu King, aku sudah memperingatkanmu. Kenapa kamu masih berani menguji batas kesabaranku? Jangan salahkan Yue King. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan tahu kamu demi perempuan jalang ini. Sekarang bahkan aku tidak kamu hiraukan lagi. Bu, hubunganku dengan Lin Nuan benar-benar bersih. Tidak ada apa-apa. Bersih? Kamu pikir aku percaya? Aku tidak peduli kamu percaya atau tidak. Lin Nuan adalah karyawanku. Kamu tidak berhak memecatnya. Ah, Chen, jangan terus bersikeras dalam kesesatanmu. Perempuan seperti ini tidak pantas untukmu. Pantas atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Bu, urusanku, aku sendiri yang akan atasi. Ah, Chen. Antar ibuku pulang. Ibuku, silakan. Acen, kau pukul aku? Apa yang kukatakan waktu itu, jangan sampai kau lupakan. Jangan lupa apa yang saya katakan waktu itu. Ada apa ini? Pak Gu malah membela Lin Nuan sampai memukul Ibu Yuking. Bukankah Kak Yuking itu istri direktur? Kenapa Pak Gu malah membela Lin Nuan? Tidak mungkin dia membelanya. Kalian tidak ada kerjaan ya? Pak Gu tadi demi saya. Bermusuhan dengan ibunya sendiri, memukul Ye Yu King. Dia gila ya. Pak Gu, Anda karena saya sampai berselisih dengan keluarga sendiri. Tidak sepadan kan? Kalau begitu, saya panggil ibu saya kembali sekarang dan bilang padanya bahwa kamu memang sedang menggoda saya. Pak Gu, tindakan Anda benar. Anda adalah atasan yang baik, bos yang baik. Kedepannya saya akan bekerja lebih keras lagi, melayani perusahaan dengan baik. Saya sudah membela nama baikmu, menyelamatkan pekerjaanmu. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih pada saya? Apakah ucapan terima kasih saja belum cukup? Traktir saya makan. Hah? Jangan-jangan kamu pikir dengan menjaga jarak dariku bisa membungkam mulut mereka? Itu juga benar. Daripada bersikap ragu-ragu, lebih baik bersikap terbuka. Baik, saya yang traktir. Silakan dinikmati. Pak Gu, lingkungannya memang biasa saja, tapi rasanya enak. Coba saja, pasti tahu. Maaf, saya akan ganti yang baru untuk Anda. Tidak apa-apa. Pak Gu, saya cuci dulu. Baik. Pak Gu, hari ini saya datang ke rumahnya untuk minta surat perceraian, tapi dia tidak ada di rumah. Tidak ada. Setiap kali tidak bisa dihubungi, saya akan hubungi dia langsung. Calon suami yang dicarikan nenek untukku adalah Lin Nuan. Kalau begitu, wanita yang kulihat waktu itu siapa sebenarnya? Kamu tinggal sendirian? Iya. Tapi beberapa waktu lalu, sepupuku dan suaminya lagi ribut mau cerai. Dia sempat tinggal di rumahku sambil bawa anak. Ternyata orang itu adalah sepupunya. Ada apa, Pak Gu? Ada masalah? Tidak, tadi sepertinya ada telepon masuk untukmu. Oh.
Pasti lagi nagih aku cerai. Ngenes banget sih nagih-nagih terus. Kamu pikir aku mau nikah sama kamu? Kalau bukan buat biaya pengobatan nenek, mana mungkin aku mau nikah sama kamu? Dia butuh 300 juta itu untuk berobat neneknya. Waktu aku butuh kamu, mana bisa ketemu. Sekarang malah menyebarkan rumor palsu tentangku. Menyebarkan gosip mesum tentangku. Bilang aku selingkuh. Kok enak aja sih kamu? Bajingan, si brengsek. Soal selingkuh ini aku yang... Apa? Lebih baik jangan sampai aku menangkapmu. Kalau tidak, aku akan mencincangmu. Bikin hidupmu lebih susah dari mati. Nah, sekarang jadi lebih nyaman. Oh ya, Pak Gu. Barusan kamu bilang apa? Soal perselingkuhan itu. Ada apa? Sekarang bukan waktu yang tepat untuk jujur sama Lin Nuan. Nanti kalau sudah dijelaskan dengan jelas, baru bicara juga tidak terlambat. Pak Gu. Soal perselingkuhan itu, menurutku memfitnah seorang perempuan berselingkuh memang tidak seharusnya. Betul, orang seperti dia harus dihukum mati. Jangan sampai aku menangkapmu. Kalau tidak, Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, mungkin ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Ya, kesalahpahaman. Mungkin dia salah orang, mengira kamu berselingkuh. Kurasa suamimu pasti orang yang baik. Kalian bisa coba saling mengenal. Pak Gu. Dulu kamu kan bilang, pria tidak bertanggung jawab seperti dia harus disambar petir. Kok berubah cepat sekali? Aku ini demi kebahagiaan. Karyawanku seumur hidup. Aduh. Jangan bahas si sialan ini lagi. Makan. Baik. Bagaimana caranya supaya dia tahu kalau aku ini objek pernikahan kilatnya? Bagaimana kalau langsung bilang ke dia? Jangan sampai aku menangkapmu. Kalau tidak, kau akan kupereteli. Tidak, sama sekali tidak boleh. Pak Gu, rencana kerjasama untuk proyek ini semuanya ada di sini. Selain itu, sudah kubesarkan tiket pesawat untuk siang nanti. Untuk dinas ke kota A. Pak Gu, aku tiba-tiba ingat besok masih ada urusan. Kali ini tidak bisa menemani Bapak dinas. Bagaimana kalau aku cari desainer Lin? Suruh dia yang menemani Bapak. Kerja kamu belakangan ini bagus. Bonusnya digandakan. Terima kasih, Pak Gu. Pak Gu, ada perlu apa dengan saya? Aku kan bukan orang gila. Ngapain jauhin aku? Aku baik-baik saja berdiri di sini. Pak Gu, kalau ada apa-apa, silakan bicara. Pak Gu, aku sudah menikah. Lebih baik kita jaga jarak. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Pak Gu, aku orang yang punya prinsip. Aku sama sekali tidak akan menyerah. Sejak dinas terakhir itu selesai, kamu seperti jadi orang lain. Yang tahu mengira kita dinas. Yang tidak tahu mengira kita sedang berbulan madu. Kamu bilang apa? Salahkan saja dirimu yang terlalu hebat. Susah payah terlepas dari satu bunga persik burukmu. Aku tidak mau ketemu yang kedua. Ye Yu King. Bukannya begitu? Aku tidak pernah suka pada Ye Yu King. Ternyata selama ini aku yang salah paham. Lin Nuan. Sebenarnya aku ini, Bapak Gu. Kalian lanjutkan saja. Anggap aku tidak pernah datang. Kamu masuk tidak bisa ketuk pintu. Nona Ye menelepon bilang dia ada masalah. Minta Bapak Gu pergi bantu urus. Cuman urusan receh begini? Bonus bulan ini kamu hilang semua. Aduh. Nuan. Kamu melamun apa sih? Xiao Wei, tolong tampar aku. Hah? Cepat. Ternyata benar. Kamu kenapa? Aku
Ya sudah, lupakan. Sekarang hanya dengan bekerja, aku bisa melupakan segalanya. Halo Nuan, ini Xiaojang. Malam ini jam 8 ada reuni alumni 6 tahun. Jangan lupa datang. Baik, aku tahu. Bukannya ini reuni sekolah? Kok sepi banget? Lin Nuan, kau sudah mempermalukanku. Aku akan membalasnya berlipat ganda. Kok kamu yang ada di sini? Aku tahu kalau aku yang mengajakmu, pasti kamu nggak akan mau keluar. Jadi, aku menyuruh orang untuk mengajakmu keluar dengan dalih reuni sekolah. Lin Nuan, aku datang untuk minta maaf sama kamu. Minta maaf? Aku yang salah soal kejadian dulu. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Ye Yuking, jangan-jangan kamu pikir cuma dengan permintaan maaf yang biasa aja aku bakal langsung memaafkanmu? Aku tahu ini sulit, tapi Lin Nuan, aku benar-benar sadar sudah berbuat salah. Aku ganti minum teh aja ya. Lin Nuan, maafin aku ya. Aku minum untukmu. Jangan-jangan kamu kasih obat di sini? Pak Gu, Nona Lin baru saja pergi ke acara alumni, tapi orang kita menemukan Ye Yuking juga mengikutinya dan masuk ke KTV bersama Nona Lin. Siapkan mobil, segera ke KTV. Yap. Masa sih, Lin Nuan, aku tulus ingin berdamai denganmu. Melihat reaksi Ye Yuking, pasti ada sesuatu di air ini. Mendingan aku manfaatkan situasi ini. Bercanda, aku percaya kamu. Kok bisa ceroboh banget sih? Gelas ini terlalu licin, nggak sempet pegang kuat. Nona Lin, tolong ambilkan aku tisu ya. Baiklah. Bajunya juga udah dibersihin. Minta maaf juga udah, Teh Lin Nuan ini. Nona Ye, aku duluan ya. Oke, aku juga habiskan. Aduh, kepalaku pusing banget. Sebentar lagi kamu bakal nyaman. Lin Nuan, tunggu aku foto dulu. Foto kamu mesum sama pria lain, terbitkan ke publik. Aku lihat Achen dan suamimu. Mau nerima kamu lagi nggak ya? Panas banget. Ye Yuking main sama aku. Kamu masih belum cukup hebat. Ye Yuking, kamu udah selesai belum? Cepat kirim orangnya ke sini. Rekamannya udah mulai. Aku udah nggak sabar nih. Rekaman, Ye Yuking, kamu kejam banget ya. Selesai. Wah, si cantik akhirnya datang. Panas banget. Kok kamu, perempuan itu mana? Aku mau cepat berikan. Ini kan kamu yang duluan, jangan salahin aku. Lin Nuan, Pak Gu, kenapa Bapak di sini? cuma kamu sendiri? Ye Yuking mana? Dia di sebelah. Barusan dia mau kasih obat ke aku. Malah dia sendiri yang kena. Untung kamu baik-baik saja. Achen, kenapa kamu di sini? Bukan begitu. Dia, Lin Nuan, yang kasih obat ke aku. Kamu pikir aku percaya? Achen, kamu nggak boleh gini. Kamu nggak boleh perlakukan aku seperti ini. Pergi. Mulai sekarang jangan muncul di depan aku lagi. Jijik. Ayo kita pergi. Tidak. Terima kasih Pak Gu. Aku duluan ya. Dia menolak aku.
Sepertinya aku harus segera jujur padanya. Halo pengacara Li. Aku sudah sampai di depan kantor catatan sipil. Sebentar lagi, aku akan menyerahkan surat perceraian. Tolong beritahu Pak Gu. Apa, Nona Lin, tolong jangan bergerak dulu. Tunggu sebentar, jangan masuk ke dalam. Ada apa sih? Pak Gu ada masalah. Nona Lin sekarang ada di kantor catatan sipil. Dia mau menyerahkan surat perceraian. Apa? Cepat cegat dia. Kalau gagal, kamu dipecat. Siap. Sepertinya tidak bisa disembunyikan lagi. Wang Yang. Pak Gu. Sewa restoran Qinghai. Siapkan makan malam romantis. Malam ini aku akan melamar Lin Nuan. Baik. Kok belum datang juga sih? Cepat serahkan saja, agar cepat selesai. Tunggu dulu. Tunggu. Untung masih sempat. Aduh, nyaris saja. Akhirnya nyawaku selamat. Kenapa kau robek? Buat apa? Nona Lin, perceraian ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Pokoknya, dengarkan aku. Nona Lin, aku masih ada urusan duluan ya. Jelaskan dong. Aneh sekali. Ibu tua, ini ginseng yang direktur Gu titipkan untuk ibu. Aku taruh di sini ya. Aku duluan ya. Tunggu dulu. Malam ini suruh si bocah nakal itu makan malam di sini. Ibu tua, direktur ada janji malam ini. Janji dengan siapa? Masalah antara direktur Gu dan Nona Lin. Sepertinya lebih baik tidak memberitahu ibu tua dulu. Nanti saja biar direktur yang memberi kejutan pada ibu tua. Ibu tua, aku duluan ya. Anak ini pasti ada masalah. Jangan-jangan dia selingkuh dari menantuku dan cari wanita lain. Tidak boleh. Halo? Menantu, cepat turun. Ada masalah besar. Nenek, ada apa? Aku malu mengatakannya. Aku tidak bisa mengawasi si brengsek itu sampai dia selingkuh. Selingkuh? Katanya dia ada janji malam ini. Dia bahkan siapkan makan malam romantis. Nenek ajak kamu kejar mereka sekarang. Kalau dia sudah punya orang lain di luar, kenapa dia masih tidak mau bercerai denganku? Jangan-jangan dia mau main dua kaki. Aku tidak akan biarkan dia berhasil. Baik, Nenek, aku ikut. Nanti kalau ketahuan basahannya, lihat saja, apalagi alasanmu untuk tidak bercerai. Cucu perempuanku. Malam ini jam 8. Restoran Qinghai. Aku ada yang mau dibicarakan. Cucu perempuanku, pegang ini. Nenek, buat apa bawa tongkat? Nanti kalau ketemu mereka langsung gebuk pakai tongkat ini. Laki-laki selingkuh, pukul sampai babak belur. Nenek memang kejam ya. Cucu kandung sendiri pun tidak disayangi. Ikut aku. Punggung ini, kok mirip banget sama Pak Gu ya? Brengsek. Lihat, tidak kubunuh kau. Kubunuh kau. Kok kamu? Nenek, kenapa kamu di sini? Aku tidak datang. Mau melihat kamu berkhianat, menantu perempuanku? Berkhianat? Tunggu dulu, Nenek, kamu bilang. Guzong adalah cucumu? Iya, sudah lama sekali. Kalian belum pernah bertemu? Kalau begitu maksudnya pasangan kawin lompatku adalah Guzong. Anak nakal, pasangan selingkuhanmu di mana? Masih muda sudah tidak belajar yang baik. Hari ini aku harus memberi pelajaran yang baik padamu. Apa pasangan selingkuhan? Aku sudah mengirim SMS padamu. Kamu tidak menerimanya. SMS? SMS apa? Aku lupa membawa ponsel di rumah. Ini semua aku siapkan untukmu. Untukku? Guzong, apakah kamu sudah tahu dari dulu pasangan kawin lompatmu adalah aku? Jadi kamu memanggilku hari ini untuk
Guzong. Melamar. Aku akan mencintai dan melindungimu seumur hidup. Tidak akan membiarkanmu mengalami kesulitan apapun. Meskipun kita sudah menikah. Tapi sepertinya aku masih berhutang sebuah upacara padamu. Lin Nuan, aku sungguh-sungguh mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Aduh, terjadi kesalahpahaman besar. Menantu perempuan cepat terima. Aku mau.